Kita cari dulu Inageo Portal untuk masuk ke Inageo Portal. Kita klik Inageo Portal, kemudian akan terdapat laman seperti ini. Di bagian atas ada daftar atau masuk, klik aja. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Nah, ketika teman-teman belum login, maka tampilannya akan berbeda. Namun, setelah login, maka tampilannya akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita unduh data DEM atau data elevation model. Kita masukkan akun email yang aktif, kemudian login. Nah, email saya sukses karena saya menggunakan email ini untuk login. Nah, kemudian setelah ini kita langsung aja cari data DEM yang mau kita unduh dan kita gunakan pada aplikasi tertentu. Di sini kita menggunakan data DEM untuk mencari wilayah Lembah Selawah. Nah, untuk mencari ini, teman-teman bisa memperbesar dan memperkecil kotak-kotak yang ada di bagian Inageo Portal ini untuk mencari data DEM yang teman-teman inginkan untuk diunduh. Nantinya setelah dapat, data DEM ini akan tersimpan sendiri. Nah, setelah mengunduh, kegiatan selanjutnya adalah kita akan memasukkan data DEM yang telah diunduh menggunakan aplikasi ArchMap 10.8. Kita buka dulu di datasheet terapan, saya buka itu di 3D Analysis, kemudian masukkan data DEM yang sudah ada. Pertama kita klik Properties terlebih dahulu untuk mengedit spatial reference-nya. Nah, selanjutnya kita pilih spatial reference. Di sini saya menggunakan WGS 1984 untuk spatial reference-nya. Kemudian klik OK. Kemudian tarik kursor dari data DEM ke bagian putih layar komputer Anda. Klik Yes. Dan kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal data. Selanjutnya, setelah data masuk, kemudian kita cari kontur untuk menambahkan ketinggian pada bagian elevation model ini. Nah, kemudian kita pilih saja kontur yang bagian ke pertama ya guys ya. Nah, setelah itu, klik 2 kali, maka akan tampilannya muncul seperti ini. Nah, pada bagian input data, masukkan data DEM. Dan tunggu. Kemudian akan diarahkan ke bagian output atau tempat penyimpanan akhir. Nah, di sini saya memilih di 3D Analysis. Oke, kemudian saya akan menyimpan namanya dengan kontur 1 dan klik save. Kemudian taruh angka 25, lalu kemudian Oke, setelah menaruh angka 25 langsung saja klik OK. Kemudian klik lagi OK. Nah, berikut ini merupakan data DEM yang telah dilakukan cut polygon. Berhubung karena penyimpanan ruang laptop saya kurang memadai, jadi saya melakukan cut polygon pada data DEMNAS yang ada untuk mengurangi beban pada laptop saya untuk membuka kontur. Selanjutnya kita lanjutkan tahap yang tadi, kita cari kontur terlebih dahulu, klik kontur, masukkan output dan inputnya terlebih dahulu, seperti pada video sebelumnya. Kemudian simpan pada 3D Analysis.
lalu klik contour cut, karena ini merupakan data DEM yang telah saya cut terlebih dahulu, supaya nanti menghasilkan peta yang tidak terlalu berat untuk laptop saya. Kemudian save. Kemudian intervalnya jangan lupa diberikan angka 25. Lalu kemudian oke. Maka kita tunggu. Nah, ini merupakan gambar ketika kontur yang sudah kita berikan bergerak, maka akan terlihat garis-garis pada bagian laptop dan Demnas yang sudah ada. Next, selanjutnya kita cari kembali tin untuk membuat create tin-nya. Nah, kita ketik saja pada bagian ini tin, enter. Nah, maka kita pilih selanjutnya adalah create tin yang ada gambar palunya, yang tulisannya create tin. Ketuk 2 kali. Nah, kemudian kita masukkan pada bagian output tin, kita masukkan dan kita simpankan pada 3D analysis. Kemudian kita akan memberikan namanya adalah tin cut, karena merupakan bagian dari potongan cut. Nah, di sini saya memberikan namanya tin cut. Oke, setelah itu lalu klik save. Selanjutnya tambahkan spatial reference, klik pada bagian ujung untuk mencari spatial reference. Di sini kita gunakan zone 46N. Klik, kemudian kita tunggu. Lalu pada bagian ini masukkan data contour cut terlebih dahulu kepada tabel yang telah disiapkan. Kemudian selanjutnya ketika selesai klik OK dan kita tunggu. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke tahap mencari art scene. Nah, di sini cara mencari art scene adalah kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana gambar yang telah kita berikan kontur dan sudah kita lakukan creating, maka akan tampil berlian-berlian seperti pada gambar di dalam komputer ini. Nah, tunggu saja sampai selesai. Nah, ini merupakan bagian potongan dari data DEM Lembas Lawah. Berhubung laptop saya kurang bisa untuk seperti ini ya teman-teman, jadi saya memotong bagian yang agak kecil. Nah, ini adalah kenampakannya. Kemudian kita cari di sini art scene, kemudian kita klik art scene 10.8. Kita tunggu. Kita close bagian kertas, kita add kembali data dari dalam art scene ini. Nah, kita akan mengambil data dari katalog, kita akan mencari data-data yang telah ada pada bagian art map sebelumnya. Nah, di sini kita akan memasukkan tingkat ke bagian art scene. Oke, kita tarik seperti tadi dan kita masukkan. Dan tunggu sebentar untuk melihat tingkat yang sudah bisa terkoneksi dengan art scene. Nah, ini adalah tampilan dari tingkat yang sudah dilakukan digitasi sebelumnya pada bagian penambahan kontur dan creating di ArchMap. Nah, ini merupakan gambar yang bisa kita lihat di art scene tersebut, teman-teman. Selanjutnya pada tingkat kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita pilih
base height kita pilih floating, kemudian pada bagian ada angka skala kita klik menjadi 2000. Jadi 2000 ya teman-teman, dihapus aja angka satunya diubah menjadi 2 sehingga intervalnya menjadi 2000. Kemudian klik OK, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah berhasil, maka akan tampak dan terlihat perbedaan dari sebelum diberikan kontur dan setelah diberikan kontur. Nah, di sini kita masih masukkan di base height, kita pilih floating dan masih kita masukkan 2. Untuk interval adalah 2000. Kemudian klik OK dan ini prosesnya. Kita tunggu. Ini bisa memakan waktu sekitar 1 atau 2 detik. Nah, maka kontur dan ketinggian dari gambar sudah bisa kita lihat. Nah, ini saya berikan penampakan dari samping, atas, kiri, dan kanan dari peta yang sudah bisa dilihat kontur dan ketinggiannya. Nah, ini bagian bawahnya. Nah, kita bisa melihat elevasi dan ketinggian. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ArchMap. Selanjutnya kita akan merubah data tin menjadi raster. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perubahan pada data tin to raster. Kita terlebih dahulu meremove semua yang ada pada bagian ArchMap. Apakah itu raster, apakah itu kontur, kritin, data dem, dan lain sebagainya. Kita kosongkan terlebih dahulu dan kita remove semuanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan merubah data tin menjadi raster. Selanjutnya kita pilih dulu di data Art Toolbook. Kita buka kembali Art Toolbook. Nah, kita pilih adalah tin to raster. Nah, from tin terlebih dahulu, baru kita pilih tin to raster. Klik 2 kali. Nah, kemudian kita masukkan input tin. Nah, di sini saya masukkan tin cut yang sudah saya simpan terlebih dahulu, add. Kemudian untuk outputnya, saya letakkan di bagian 3D analysis dengan nama tin to raster. Kita ulang kembali. Nah, saya letakkan di bagian 3D analysis. Oke. Selanjutnya klik OK. Nah, ini merupakan data raster yang sudah data dem yang sudah diubah menjadi dari tin menuju raster. Jadi raster ya, teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan meletakkan seperti yang tadi pada ArchMap. Kita buka properties terlebih dahulu. Kita klik kanan, properties. Kemudian kita buka selection. Kemudian kita berikan warna yang terang. Sini saya pilih warna hijau, kuning, merah. Kemudian klik OK.
Nah, ini adalah tampilan data tint to raster yang sudah diberikan warna. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan memberikan, nah ini adalah data tint yang terdapat pada ArchMap. Nah, kita remove terlebih dahulu. Kita add data kembali. Lalu kita pilih kemudian add. Nah, ini merupakan data raster, data DEM yang ada di ArchMap. Kemudian kita klik lagi properties, ke base height, kemudian floating, kemudian kita pilih warna kembali, lalu kita klik OK. Nah, ini dia datanya. Kemudian properties kembali. Nah, kita ubah intervalnya menjadi 2000. Sebelumnya kita pilih floating terlebih dahulu, kemudian intervalnya menjadi 2000 sama sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul pada data tint to raster yang sudah kita ubah di ArchScene dan ArchMap menjadi bagian seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan data tint to raster atau data raster yang bisa dijadikan ke dalam bentuk 3D. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perpotongan antara titik satu dengan titik lainnya menghasilkan ketinggian pada tabel grafik. Nah, pertama-tama kita akan meletakkan titik perpotongan di bagian atas gambar. Nah, teman-teman, saya akan memberikan titik perpotongan di bagian atas gambar, tepat di bagian tengah gambar. Ya, saya meletakkan titiknya dan saya potong pas di bagian tengah bukit dan pegunungan sawah ini. Nah, titik 2 sudah. Nah, kemudian pada bagian bawah komponen ArchMap, kita pilih grafik. Nah, ini merupakan grafik yang terlihat dari hasil perpotongan titik yang kita berikan tadi, dan kita bisa melihat elevasi serta ketinggian dari suatu tempat. Dan ini adalah hasilnya dari